Shalom. Hari ini kita akan belajar tetap pelajaran kemakmuran, tapi ini bagian keempat. Kalau saya sih merasakan bahwa apa yang saya dapat, ini saya karena memang Tuhan yang bicara kepada saya secara pribadi, dasar-dasar dalam kekayaan atau kemakmuran yang membuat jadi ini sebagai pegangan hidup saya. Gitu. Jadi pengajaran ini bukan karena saya mendengar dari Jesse atau yang lain, tetapi memang Tuhan singkapkan itu membuat kalau saya merasakan sih iman saya semakin kuat, semakin pengertian saya semakin baik aja, karena memang itu Tuhan kerja sesuai dengan keyakinanmu. Tuhan kerja sesuai dengan pengertian kita. Jadi kalau nggak ngerti, ya nggak dapat apa-apa. Dan problemnya ini adalah benih. Benih itu sifatnya adalah mesti ditanam. Dan ditanam sifatnya adalah dia harus mengalami pertumbuhan. Kalau nggak mengalami pertumbuhan, nggak dapat apa-apa. Semua itu harus ada proses. Tidak bisa instan. Nah, hari ini saya bicara. Apakah berkat demi sedikit, sedikit demi sedikit? Coba Keluaran 23 ayat 7 sampai 30. Kengerian terhadap Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanan, orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Sampai engkau beranak cucu. Sedemikian. Hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Langsung dah Ulangan 7 ayat 22. Tuhan Allahmu, Ulangan 7 ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Oke ya. Ketika Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, punya planning, punya rancangan. Planningnya begini, aku akan berikan bangsa itu, aku akan menghalau bangsa Kanaan itu, tapi sedikit demi sedikit. Jadi kau akan menguasai tanah Kanaan, itu tidak langsung diberikan semua. Tetapi aku akan berikan sedikit demi sedikit. Bahkan dikatakan dalam 1 tahun, ya, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu. Sedemikian kau akan dapat memiliki negeri itu. Jadi Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Jadi Tuhan itu tidak menyerahkan tanah Kanaan itu dalam 1 tahun gitu. Nah, alasan Tuhan, kalau Tuhan memberikan ke tanah Kanaan itu sedikit demi sedikit, pasti punya tujuannya gitu loh. Jadi ada alasan tersendiri. Jadi bukan tanpa alasan. Yang pertama dikatakan bahwa dia ini supaya, yang pertama langsung dia, tanah Kanaan itu sangat luas. Sedangkan jumlah bangsa Israel itu tidak sebanding dengan keluasan tanah Kanaan. Makanya Tuhan katakan supaya engkau beranak cucu dulu. Jadi dengan beranak cucu, ini tanah begitu gede sekali. Ya, bukan ribuan meter, bukan hektaran meter, tapi
jutaan hektar gitu loh. Jadi istilahnya dengan bangsa Israel yang cuma hanya beberapa juta orang itu nggak bisa semuanya gitu loh. Jadi Tuhan katakan alasannya supaya lu beranak cucu dulu. Terus kenapa nggak dimatiin semua tanah Kanaan ya? Karena yang kedua, karena tuh ada banyak binatang. Nah kalau manusianya dikit, kan manusia tujuannya ketika banyak manusia dia bisa ngebunuh binatang lah gitu. Tapi kalau sedikit gimana ngebunuhnya gitu loh. Jadi binatang pada waktu banyak, binatang buas. Nah kalau sedikit orangnya, ya untuk ngelawan binatang itu ya susah gitu, susah. Jadi malah banyak yang kebunuh juga gitu loh. Contoh kalau misal serigala gitu ya. Serigala kan kalau segerombolan kan tuh bukan 10 satuan gitu loh, tapi bisa berapa puluh gitu loh. Nah mau nggak mau mereka harus punya orang-orangnya yang ngelawan serigala itu mesti ratusan anggap lah gitu. Jadi memang Tuhan itu punya alasan kenapa tanah Kanaan diberikan sedikit demi sedikit, tidak diberikan langsung jebret gitu loh semuanya. Nah alasan itu pertama karena memang orang Israel tidak punya kemampuan. Karena memang orangnya dikit. Nah, ini sebuah pola Tuhan. Tanah Kanaan yang kita akan ambil adalah tanah Kanaan yang diberikan sedikit demi sedikit. Artinya apa? Uang yang diberikan kepada kita, kekayaan yang diberikan sama kita, itu little by little, sedikit demi sedikit. Bukan Tuhan langsung gabret 1M dikasih, 2M langsung dikasih, 3M. Nggak bakal bisa. Kenapa? Seperti bangsa saya nggak punya kemampuan. Demikian kita nggak punya kemampuan. Tuhan tahu lu nggak mampu. Oke, gua kasih lu nih tanggung jawab. Nih gua kasih lu kerjaan. Nih gua kasih lu berkat. Nih tanah Kanaan lu. Nah, lu kerjain dulu. Gue gak bisa lu kasih banyak-banyak dulu. Gue kasih lu, gue pengen lihat dulu. Lu bisa ngerjain gak? Lu bisa bagus gak? Lu bisa bertanggung jawab gak? Lu bisa ngatasin gak masalah yang ada? Lah kalau gak bisa ngatasin, lu misalnya saya lagi renovasi rumah. Lu satu aja gak bisa ngatasin masalah yang ada. Lu minta 10, satu aja gak bisa. Mau gimana 10 sih gitu loh. Artinya apa? Ketika saya bisa menyelesaikan satu kerjaan dan saya bisa menyelesaikan itu dengan baik, dengan bagus, dengan sempurna, bahkan dengan sempurna, Tuhan lihat, oke, lu bertanggung jawab, lu mampu. Nanti gue siapin lagi yang lain. Tanah Kanaan yang diberikan atau berkat yang Tuhan berikan, kita harus sadar itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita diperbesar, berkatnya pun besar. Jadi tergantung kemampuan orang Israelnya. Tuhan bukan tidak mau kasih semua, tapi kemampuan orang Israelnya yang tidak bisa. Mau dipaksain gak bisa, malah rusak. Jadi kenapa Tuhan memberikan kepada kita little by little, sedikit demi sedikit? Karena apa? Supaya kita bertanggung jawab, kita bisa menyelesaikannya dengan baik, baru dikasih yang lain, yang lebih besar. Kalau satu kerjaan aja lo bikin stres, sampai stresnya berat, lu mau dikasih 2, 3, ya gak bisa, sakit. Yang satu lu tuh kebingungan, udah stres begitu. Ntar lu bisa sakit lagi. Enggak. Jadi yang membuat berkat itu akan semakin bertambah karena mental kita, ya, kemampuan kita itu kita nambahin. Jadi kita mengimprove diri kita, mental kita, emosi kita, yang membuat kita semakin lama mempunyai sebuah yang di dalam diri kita semakin besar gitu loh. Mental kekuatan yang semakin besar.
Coba ini ada ayat firman-Nya. Kenapa juga Tuhan tidak memberikan langsung harta yang cepat? Coba Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11 begini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi firman katakan, harta yang cepat, entah karena kita pengen mau cepat kaya, kita investasi inilah, misalnya lakukan sesuatu gitu ya, yang akhirnya malah duitnya jadi berkurang. Ini kemarin si Kel telepon saya. Saya minta ngomong, dia telepon saya gitu ya. 2 jam sampai jam 12 kurang lah ya. Dia ngomong, dia punya teman ceweknya. Itu jadi papa mamanya sering berantem. Gitu ya. Sering ketipu. Udah ketipu bukan sekali 2 kali, berkali-kali ketipu terus. Jadi pengen mau dapat duit cepat, tapi justru hilang tuh duit. Terus masalah kartu kredit juga gitu, nggak ngerti. Pokoknya prinsipnya selalu kehilangan uang terus. Kalau otak kita duit, ya otaknya duit khawatir, pasti kita kehilangan uang. Jadi apa yang saya ajarin di sini kebenaran firman, bukan otak kita jadi duit, bukan. Justru kalau otak kita pengen uang terus, pengen duit terus, justru hilang. Apa yang kita kejar uang itu malah hilang, lari. Uang itu jangan dikejar, uang itu ngejar kita. Artinya apa? Tuhanlah yang nyodorin, yang ngasih. Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Jeripayamu, kerja kerasmu tidak akan nambahin. Nah kalau pengajaran yang orang dunia sekuler, mereka selalu nge-push kerja keras. Dengan apa? Menampilkan seberapa kayanya dia gitu loh. Entah melalui mobil, entah melalui baju, melalui jam tangan, melalui ya pokoknya emas yang di badannya gitu. Untuk nih, lu mau nggak punya emas kayak gini? Lu mau nggak punya duit kayak begini? Lu mau nggak? Jadi selalu disodorin duit gitu loh. Yang memacu emosi yang dengar itu, ya gue mesti bisa nih, gue mesti berhasil nih, karena gue butuh duit nih. Ya, gue punya duit, gue bisa beli ini, gue bisa beli itu. Jadi otaknya tuh duit gitu loh. Akhirnya mempus dirinya, gue mesti kerja keras. Jadi mempus untuk dirinya itu mengandalkan dirinya. Apakah itu salah? Kalau di dalam dunia sekuler itu nggak salah. Kan itu sifatnya memacu orang untuk bekerja. Tetapi itu bukan menurut Tuhan. Mau ngikutin mereka, no problem. Enggak dosa. Tidak dosa. Tetapi kalau otaknya, di firman kata gini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Jadi kalau otaknya di duit, justru kehilangan uang. Apalagi dengan cara menyicil, ngutang, demi gaya hidup. Supaya kelihatan diberkati, supaya kelihatan orang kaya. Akhirnya dia nyicil, entah nyicil misalnya mobil, entah nyicil emas lah atau segala macam. Padahal itu semuanya adalah sifatnya adalah cicilan. Bukan sifatnya adalah cash. Nah, orang yang seperti itu memang akan memacu adrenalin orang yang dengar. Tapi itu pengajaran dunia. Maka saya katakan ada 2. Saya tanya sama Tuhan, gimana cara memperoleh kekayaan? Pertama, kerja keras. Hasil dari kerja keras. Itu nggak salah. Itu nggak dosa. Tapi ada yang kedua, hasil dari pemberian Tuhan.
Mau pilih yang mana? Terserah. Mau ngikutin yang sekuler, kerja-kerja, enggak masalah. Tapi engkau akan otaknya tuh the duit. Akhirnya nggak ngeliatin keluarga, nggak ngeliatin. Makanya gini, yang Tuhan ajarin sama saya 5 aspek hidup. Yang pertama tuh Tuhan. 2 itu keluarga. 3 itu kesehatan. 4 pekerjaan, duit yang terakhir. Jadi semuanya harus seimbang. Seimbang, 5-5 seimbang. Jadi bukan otaknya tuh di duit. Duit itu nomor terakhir. Yang awal itu mesti Tuhan. Jadi berkat Tuhan lah. Jadi pemberian Tuhan yang Tuhan nyodorin lah. Membuat engkau punya duit. Itu prinsip utama yang harus kita punya. Nah, kalau kita nggak punya prinsip utama itu. Bahwa semua berkat dari Tuhan. Kita akan stres, takut, khawatir. Dan akhirnya selalu berpikir bagaimana cara dapatnya duit. Bukan berpikir bagaimana caranya gue percaya. Dulu saya pernah khotbahin. Kepercayaan itu menarik magnet. Menjadikan magnet berkat. Memang seperti itu. Makanya selalu minggu selalu katakan. Kerjaan kita adalah bagaimana percaya. Bagaimana kita menyeberangin sungai Arnonnya itu. Itu tanah kanan di sana ada. Tapi hari ini saya kasih tahu begini. Semuanya sedikit demi sedikit yang kita akan peroleh. Jadi Allah akan memberkati kita. Sedikit demi sedikit supaya kita percaya. Nah kalau sedikit aja nih kita dikasih berkat. Kita udah ngeluh, gak ngucap syukur. Kok gue dapatnya segini, padahal kebutuhan gue masih tinggi. Tuhan saya masih kurang. Tuhan nih gimana? Jadi apa? Komplain menggerutu dengan berkat yang sudah ada. Maka saya ngomong gini. Mana saya ngomong sama Kaya. Setiap kali kamu membeli atau kamu terima. Jangan engkau menggerutu. Apapun ketika engkau membeli. Jangan merasa kekurangan. Bilang terima kasih Tuhan saya sudah bisa beli ini barang. Bukan ketika ngeluarin duit. Kita Tuhan aduh kurang nih. Itu artinya gak tahu diri. Gak tahu terima kasih. Udah ketahuan dia punya bisa beli barang. Bisa beli makan. Tapi selalu hatinya bilang kok kurang. Kurang nih. Kurang nih. Kurang nih. Kurang. Itu namanya gak tahu diri. Gak tahu berterima kasih bahwa sebetulnya Tuhan udah kasih kita uang. Dan harus mengucap syukur dengan uang yang ada. Nah kalau kita gak ngucap syukur gimana Tuhan mau kasih yang lebih gitu loh. Jadi yang kecil aja gak bisa terima dengan ucapan syukur. Gimana dapat yang lebih besar. Nah, jadi harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Sedikit demi sedikit artinya Tuhan akan memberkati kita. 1 dulu. Ini selesai gak? Bagus gak? Nanti dikasih lagi 2. Oke, Lukas 16 ayat 10. Sampai 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Barang siapa setia dalam perkara kecil. Artinya apa? Ketika dia melakukan atau mendapatkan berkat. Akan mendapatkan kerjaan. Dia setia. Bukan ngegerutu. Tapi benar-benar kerjakan dengan yang benar. Nah. Orang jadi gini. Seperti kita yang kerja. Kerja mungkin awal sales. Ya, misalnya sales.
sales mobil. Dia kerja, dia berusaha sampai untuk bisa mendapatkan penjualan yang bagus. Nah, ketika orang itu bisa menghasilkan atau bisa menjual banyak, maka dia diberikan sebuah promosi untuk mendapatkan jadi anggap supervisor. Saya nggak tahu urutannya apa, anggaplah supervisor. Nah, setelah ternyata dia bisa jadi supervisor, misal membawai 5. Nah, dia bisa ngatasin nih, bisa memimpin. Dan yang kepala cabangnya ngeliat, oke, nyata nih berhasil nih dia nuntun anak buahnya. Makanya diberikan lagi kepercayaan lagi, misalnya jadi kepala sales. Gitu loh. Jadi itu semua step by step untuk kita bisa meniti karir gitu loh. Jadi kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan diberikan perkara yang besar. Nah, kalau kita yang kecil aja kita nggak mau, kita males, kita ngegerutu, kita ngomel-ngomel, kok begini, kok susah nih, begini segala macam diomelin. Yang hal kecil aja nggak bisa. Terus pengen mau kaya gitu, ya nggak mungkin. Nggak bisa. Itu dibutuhkan kita hal yang kecil. Kita bersyukur. Dapat orderan misalnya 10 kue pun bersyukur. Dapat orderan misalnya cuma 20 bersyukur. Dapat 30 bersyukur. Bukan berat. Tuhan, saya mau 100. Tuhan bilang, lu 20 dulu lu kerjain. Lu kerjain bisa nggak? Atau lu pas dapat 20 lu ngegerutu. Kecapean. Terus pengen diberkati lebih besar. Mikir gitu loh. Nah, dulu saya pernah, si Andrew Wommack pernah cerita. Ada satu ibu-ibu ya. Dia waktu itu memang ngasih support. Nggak tahu suaminya nggak ada atau gimana. Pokoknya dia support. Sampai satu hari dengan firman Tuhan. Ada satu lah ya. Orang itu akhirnya lihat, apa nih yang menjadi Tuhan kasih dia. Nah, akhirnya dia bisa bikin clay. Clay itu, clay apa namanya? Yang bikin lilin. Nah, dia akhirnya Tuhan kasih hikmat, dia bikin lilin. Nah, lilin itu dia bikin untuk anak-anak yang tidak racun, jadi bagus gitu. Dia coba jual, laku, ya kan? Kemudian dia bikin lagi, lebih banyak, laku. Lama-lama semakin besar. Nah, kemudian dia bilang dia nggak bisa sendirian, dia pakailah orang lain. Kerjain. Enggak cukup juga karena permintaan cukup banyak. Pakai orang lain. Dan itu bisa menghasilkan jutaan dolar, ratusan miliar. Yang saya maksud begini. Kalau saat itu Tuhan kasih hikmat dia bikin clay, berhasil. Kemudian dia jual. Aduh, untungnya kecil ya. Ini capeknya doang. Gak mungkin dia bisa makin lama makin besar. Ketika kita diberikan hal yang kecil, belajarlah untuk bersyukur. Tapi punya otaklah yang ke depan. Ibu ini di Amerika ya, dia punya pola pikir ke depan. Tidak puas dengan apa yang ada, tapi dia mulai memikir bagaimana cara gue bisa ngembangin semakin besar. Akhirnya dia membuat perusahaan, dan perusahaan itu bisa menolong orang lain supaya dapat kerjaan. Kalau yang ada cuman ya udah cukup lah. Ya buat rumah-rumah yang satu sekolah lah udah cukup. Ada orderan, enggak, gue nggak mau. Gue udah cukup. Ya cukup gue makan minum. Cukuplah. Ya sudah. Artinya apa? Orang itu merasa cukup untuk dapat uangnya segitu. Membatasi. Akhirnya apa? Ya gak dapat lebih. Karena memang dia memutuskan. Akhirnya Tuhan melihat. Oh, lu maunya merasa udah, misalnya dia udah berumur lah, udah apa. Oh, masa lu udah cukup, ya sudah. Jadi Tuhan pun akan membatasi untuk berkat lagi yang datang untuk kasih orderan. Karena orang itu yang membatasinya. Tapi kalau kita bukan merasa serakah, bukan, itu adalah growth.
bertumbuh, berkembang. Kalau kita diberikan sedikit demi sedikit dan kita setia, Dia akan berikan lagi terus menerus. Amin. Nah, soalnya gini, barang siapa tidak benar, atau tidak bagus kerjaannya dalam perkara kecil, ia pun juga nggak bakal bisa juga dalam perkara besar. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, tidak jujur, siapakah akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita nggak bisa megang duit, langsung jadi sedekah. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Gini, kalau kita tidak setia dengan harta orang lain, artinya gini, kita ini kerja dalam sebuah perusahaan. Perusahaan itu mempercayakan duitnya kepada kita dengan gaji. Gua gaji lu supaya lu bisa ngasihin gua duit. Betul dong? Ya kan? Ya kita kerjakan supaya dia ada pergolakan untuk ujung-ujungnya supaya menghasilkan profit kan? Nah, jadi barang siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah menyerahkan hartamu sendiri? Kalau di dalam pekerjaan kita kerja, misalnya jadi kita karyawan, dalam kerjaan kita aja kita nggak setia. Waktu kita ngerjain, kita nggak menghasilkan apa-apa. Performance kita jelek. Gimana? Dikatakan gini, menyerahkan hartamu sendiri apa? Lu usaha sendiri, nggak bakal bisa. Lu harta orang lain aja, lu kerja aja, lu nggak bisa. Apalagi pakai duit lu sendiri, lu kerja. Nangkep gak? Semua itu ada proses. Orang itu harus kerja terlebih dahulu. Makanya saya ngomong sama anak saya. Ya, kamu punya image, pokoknya nanti suatu hari kamu untuk usaha. Tapi kamu nggak mungkin usaha sebelum kamu kerja dulu. Karena kerja itu akan menunjukkan seberapa mental kamu kuat atau enggak. Seberapa bisanya kamu bisa mengatasi setiap masalah yang ada dalam pekerjaan. Dan seberapa berhasilnya performance kamu untuk berhasil. Untuk bisa menyelesaikan kerjaan. Itu namanya menyerahkan. Bagaimana kalau setia dalam harta orang lain? Lu dikasih kerjaan, tapi lu gak bisa berhasil. Gimana lu bisa usaha sendiri? Ketika orang bekerja itu terbentuk mental. Orang ini bisa gak, mampu gak? Jangan kucul-kucul kemudian langsung usaha. Nggak bakal bisa. Ketika orang berusaha, punya usaha sendiri, itu mentalnya 10 kali lipat kali dibandingin orang yang kerja. Lah orang kerja kan tinggal, gua kerjain, dapat duit, gaji. Tapi kalau udah namanya usaha, kita harus mikir gimana caranya ini gua bisa tetap dapat duit. Mentalnya lebih tinggi dibanding orang cuman karyawan. Lah karyawan aja dia belum pernah mau jadi usaha. Gak bakal. Kayak istri saya punya teman. Anaknya sekolah aja males. Kuliah aja nggak kuliah nggak selesai. Kan nggak naik kelas mulu gitu loh. Karena memang males. Tapi kemudian karena malasnya begitu, karena nggak ada kerjaan, bapaknya kasih bikin usaha. Lepas bikin usaha, itu kan duit bapaknya. Nggak jalan. Ya udah dia nggak pikirin. Lalu duit bapaknya bukan duit dia. Betul nggak? Lah kalau duit dia kan gila nih duit gue udah keluar duit di sini. Nah sekarang dibuka lagi yang lain. Padahal nih anak malas nggak pernah kerja. Nggak pernah diomelin, nggak pernah tahu bagaimana usaha kerja apa. Kerja itu menyelesaikan kerjaan tuh kayak apa dia nggak tahu gitu loh. Sekarang dia bikin usaha. Ini baru istri saya bilang lagi dibikin usaha lagi yang baru. Kita lihat nanti seperti apa. Ini dasar firmannya gitu loh. Jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, kalau kita tidak setia waktu kita kerja, bagaimana siapakah akan menyerahkan hartamu sendiri? Jadi sebetulnya jenjangnya adalah kita harus kerja.
baru usaha. Kenapa? Itu pembentukan mental. Gak mungkin orang usaha kalau dia gak pernah punya pengalaman. Dulu teman saya yang punya Bank Danamon dulu ya. Itu aja anak A, ketika dia selesai kuliah, dia jadi teller dulu. Tuh dia mengetahui cara kerjanya bank seperti apa. Orang-orang kaya tuh biasa begitu mendidik anaknya. Gitu loh. Pola pikirnya berbeda sama orang gelangan menengah, apalagi menengah ke bawah. Ya, nggak punya otak mereka biasanya. Pikirannya gimana caranya. Nah, saya balik lagi. Jadi, prinsip utamanya adalah kenapa Tuhan sedikit demi sedikit. Karena kemampuan Israel yang belum ada. Jadi Tuhan memberikan tanah Kanaan sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Dan juga orang Israel itu butuh waktu dan pengalaman. Mereka tadi tinggal padang gurun. Masuk kota yang udah jadi. Terus rumahnya udah ada. Terus pohon anggur segala macam udah tersedia. Tinggal makan. Tapi kan mereka tetap mesti hidup. Mesti makan terus. Artinya apa? Contohnya kalau masalah makan kebun anggur. Lah mereka kan harus belajar dulu. Ini kapan nih kapan nanamnya, kapan nanamnya, kapan nuannya atau panennya. Ini ngambil airnya gimana caranya? Ya kan? Terus mungkin ada penyakit di pohonnya. Itu kan mesti dipelajarin. Nah Tuhan kenapa itu dia memberikan sedikit demi sedikit? Karena memang dia tahu kemampuan Israel itu belum ada. Pengalamannya dikit. Udah gak punya kemampuan, gak punya pengalaman. Itu namanya bunuh diri kalau usaha. Gak punya pengalaman, gak punya kemampuan, gak punya pendidikan, gak punya ilmunya. Itu sama aja ngebuang duit gitu loh. Nah, jadi pola pikirnya Tuhan itu kita harus ngerti. Tanah Kanaan itu tanah yang luar biasa, tetapi Tuhan berikannya sedikit demi sedikit. Karena itu perbesarlah kemampuanmu, pengertianmu, mental, kepercayaan. Supaya kemampuanmu semakin besar, dikasih duitnya juga cepet. Kalau udah satu aja stres, berarti kamu belum punya mentalnya, kemampuannya belum nyampe. Jadi walaupun tanah Kanaan yang kemarin minggu saya katakan bahwa Tuhan bisa berikan dengan mudah, maksudnya sesuatu yang Tuhan sodorin. Tapi Tuhan nyodorin itu yang sedikit dulu, yang minimal. Nah, kenapa saya diberikan sodoran renovasi rumah kecil? Nah, saya bersyukur untuk dapat. Nah, image saya, pandangan saya adalah, oke, gue akan kerjain dengan baik. Dan gue berharap nanti gue dapat lagi. Bahkan bangun rumah yang gede, yang mahal. Cuannya lebih gede. Kalau sekarang gue dapat, gue bersyukur. Jadi image saya bukan sekarang, tapi image saya nanti. Growth-nya saya ada. Pengharapan saya ada. Saya pernah nabur. Saya berharap taburan saya bisa tuai dengan Tuhan kasih saya kerjaan. Karena saya sering nabung. Jadi saya berharap, gini loh, gini, satu aja sedikit. Banyak gereja atau hamba Tuhan ngomong gini, lu kalau ngasih, udah lu lupain. Tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu. Ada benernya, tapi ada salahnya. Kalau kita memberi, menolong orang lain, ya maksudnya jangan harapin kita balik. Ya. Tapi memberi, tapi kalau ketika kita memberi,
Aduh, sebetulnya saya kalau ngomong memberi itu banyak nanti gitu loh. Tanah, ya, yang firman katakan ketika itu orang tuh penabur lagi menabur. Itu ada 4 macam tanah. Yang di pinggir jalan, yang di semak-semak, sama yang tanahnya sedikit, sama yang subur. Jangan berarti berpikir ketika kita nabur orang, kita dapat nuai loh. Karena itu sifatnya loss. Kenapa? Ada di jalanan. Gak bakal kita manen. Gak bakal. Mati itu benih. Jangan berpikir ketika memberi kita kan nanti panen. Kagak. Kita harus berpikir ketika gue ngasih, udah loss. Artinya apa? Gue nggak bisa ngarepin. Jadi tetap hilang tuh duit. Jadi jangan berpikir kita memberi. Oh, jadi orang dianggap sebagai orang baik. Itu kita nggak bisa nuai. Kagak. Cuman satu yang tanah subur. Nabur, nuai. 30, 60, 100 kali lipat. Tentu saya bicara lagi. Kalau kita bicara, saya balik lagi dah, saya nggak mau panjang lagi. Jadi Tuhan mencurahkan kepada kita berkat itu sedikit demi sedikit, supaya kita punya pengalaman demi pengalaman. Setelah kita punya pengalaman, kita punya mental, plus uang dapat, kita bijaksana. Kalau kita setia perkara kecil, didapat kasih uang kecil, kita bijaksana. Kita ngeluarin duitnya juga bijaksana. Bukan ketika dapat duit, mumpung dapat duit. Belilah ini, belilah itu, belilah ini, belilah itu. Minggu depan gak usah pikirin. Tuhan pasti bukakan jalan. Tuhan pasti berkati saya. Tapi dengan cara minta sama orang. Ngarepin orang untuk memberi. Bukan. Ketika kita menerima, bagaimana itu berkat kita bisa kelola uang itu. Bukan kita cuma langsung habisin. Dulu mama saya paling pernah tuh ngomong tukang-tukang dia gitu ya. Mama saya ngomong gini, kalau mereka suku tertentu yang kerja mereka dapat duit pulang. Kalau udah habis baru balik lagi. Kerja dapat duit pulang, habisin dulu, balik lagi. Nggak bisa bahwa uang itu harus diatur. Ketika dapat duit, udah langsung beli inilah, beli itulah, beli ini, beli itulah. Untuk nampilin gua nih orang yang diberkati supaya gua dihargain. Itu namanya gaya hidup. Orang yang hidup memakai uang untuk biaya hidup pasti capek hidupnya. Capek. Kenapa? Mencoba pakai topeng. Nah saya nggak mau. Kalau hidup saya, bagi saya gini, gua ada duit, gue beli. Nggak ada duit, gue nggak mau beli. Apalagi ngutang. Apalagi hidup ini hanya untuk gengsi, untuk penampilan. Wah, capek hidup kayak gitu. Supaya diakui, dianggap orang diberkati, orang kaya. Capek. Lebih baik kita ketika kita punya uang. Kalau buat saya ya, bagi saya mengutamakan, maka kenapa sih saya ngomong saya sayang anak. Karena memang uangnya saya
saya prioritaskan kepada keluarga. Bukan kepada diri saya sendiri. Kamu lihat saya apa sih yang saya pakai yang segala macam? Apa kamu lihat saya glamor dan segala macam? Kenapa? Fokus saya adalah anak. Kenapa anak? Karena anak itu akan gini loh. Saya tidak pernah anak saya itu dihina. 3 anak saya tidak ada satupun mereka dihina dengan siapapun juga. Dulu saya pernah dihina. Tapi anak saya enggak pernah. Mereka mau hina pendidikan anak saya. Lu anaknya segini lu, kerjaannya apa? Tunggu, sekolahnya begitulah, sekolah murahan. Tidak pernah. Karena saya memberikan mereka sekolah yang bagus. Sehingga mereka, siapapun juga, tidak akan pernah bisa menghina anak saya. Anak lu bego, nggak naik kelas. Nggak pernah. Anak saya pintar. Anak saya selalu naik kelas. Nilainya selalu bagus. Anak lu lemah, sakit-sakitan mulu. Kagak. Anak saya setahun sekali aja kagak sakit. Setahun aja nggak sakit. Anak saya sehat. Kenapa? Ada orang begini. Saya pernah ngomong ke orang ini. Dia mah nggak becus didik anak. Kenapa? Anaknya sikapnya jelek. Anak yang gak bisa diomongin, sehingga saya bisa ngomong, itu orang tua gak bisa, gak becus didik anak. Mau gak kalian dianggap begitu? Mau gak? Dihina sama orang, dia gak mampu, gak bisa didik anak. Makanya anaknya kayak begitu. Saya gak mau itu hinaan terjadi di saya dan di anak saya. Mental, apakah anak-anak saya jadi pemberontak kepada saya? Kepada diri saya, kemanya? Enggak pernah. Anak saya semuanya nurut. Selama mereka masih remaja, mereka tidak ada yang namanya memberontak di saya. Apa yang mereka bisa celah untuk menghina anak saya? Anak saya rajin. Buktinya kerja. Enggak dibilang, malas tuh anak. Kerjanya cuma di rumah doang aja. Gak ngapa-ngapain. Itu ada satu saudara saya. Karena memang dididik sama orang tuanya. Jadi pemalas. Badannya gede, nggak mau kerja. Dikasih kerjaan, bilang apa? Nggak sesuai dengan sekolahnya atau semuanya atau apalah ya. Nggak sesuai. Jadi kerjaan cuma di rumah, bilang cuma bantu untuk emaknya bikin kue. Dikasih kerjaan nggak mau. Padahal susah. Tapi karena memang dari kecil sebagai princess di rumah selalu boleh apapun dikasih. Bahkan kurang ajar pun diizinkan. Itu orang tua ngerusak masa depannya. Nggak becus ngurus anak. Kamu mau digituin sama saya? Itu terjadi karena orang tua memang gak becus ngurus anak. Apa yang dihina untuk anak saya? Anak saya sekolahnya bagus. Saya bisa banggain anak saya kok. Bukan saya nyombongin diri sendiri. Abraham. Ketika dia perang nih. Si Lot ditangkap sama jadi gini, Lot kan ada di Sodom. Ketika di Sodom itu kan ada raja-raja lain nyerang Sodom. Nah, si Lot kan tinggal di Sodom. Diambillah Sodom sama kotanya, sama rakyat-rakyat diambil. Nah, si Abraham ngedengar kayak gitu, dia serang lah. Dia mau ambil Lot, saudaranya gitu kan. Firman katakan nih, dia itu
sama pasukan itu ada 318 orang. 318 anak buah. Abraham kaya atau miskin? Punya anak buah sampai 300 lebih. Ini orang-orang yang memang udah mampu untuk berperang. Berarti masih anak muda segala macam atau yang masih kecil, itu dia masih punya. 318 itu saya bisa menilai bahwa Abraham itu kaya banget. Dikejar, dikalahin itu raja. Cuman 300-an doang dia bisa ngalahin raja, mungkin ribuan kali. Bawalah semua si Lot segala macam, sama rampasan. Orang Sodom, raja Sodom datang gini. Abraham, rakyat gua balikin. Harta benda lu ambil. Wih, si Abraham ngomong begini. Gua gak bakal ambil apapun yang ada. Tali sepatu aja gua gak bakal ambil. Supaya lu gak ngomong bahwa harta gua, kekayaan Abraham tuh gara-gara gue yang ngasih. Gue gak mau itu kedengaran seperti itu. Abraham apa? Menjaga dirinya. Tuhan yang memberkati dia. Kemarin saya baca ada orang ngomong gini. Memang mati nggak bawa duit, nggak dibawa mati. Ya, memang duit tidak dibawa mati. Tapi dengan duit engkau dihormati. Ya, percis mama saya pernah ngomong gitu. Lu kalau miskin, lu dihina. Lu kaya, lu dihargai. Abraham menyatakan gitu. Gua diberkatin bukan gara-gara lu. Tuhan yang berkati. Artinya apa? Abraham, gini loh, Tuhan berkati Abraham supaya Abraham itu tidak dihina. Saya nggak mau anak saya dihina. Karena pendidikan lah, karena mental lah, karena kelakuan lah. Saya nggak mau. Sakit hati loh anak dihina. Bilang anak malas lah, anak gak tahu diri lah. Saya buat, menciptakan masa depan anak saya. Itu dari kecil. Jadi tidak ada seorang pun bisa menghina anak saya. Tapi kalau engkau tidak menciptakan itu dari kecil, engkau tidak mengcover mereka, mempersiapkan. Jangan salah kalau anakmu suatu hari dihina. Bahkan kau dianggap bapak nggak becus, emak nggak becus, ngurus anak aja 1 aja, 2 aja, 3 aja, atau berapalah nggak becus. Saya nggak mau itu terjadi di saya dan di anak saya. Kita harus mempersiapkan segala satunya. Seperti Abraham, dia tidak mau dihina. Dia tidak mau dianggap berkat itu gara-gara si Sodom. Berkat kau dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi payah tidak akan nampakan. Yang namanya diberkati. Saya aja gak mau anak saya dihina. Saya menjaga anak saya. Saya memberikan mereka pendidikan yang tinggi bahkan sampai keluar. Supaya anak saya gak dihina. Allah pun sama. Dia kenapa dia mau berkati kita, memperkaya kita. Supaya kita tidak dihina. Kenapa saya sebagai hamba Tuhan? Tahu gak image orang-orang terhadap hamba Tuhan? Mesti dikasih belas kasihan. Benar gak? Yang namanya hamba Tuhan tuh mesti dikasihani, dibelas kasihanin. Kenapa? Gak punya duit. Saya gak mau begitu. Image saya jadi negatif bahwa yang namanya pendeta itu ya mesti dikasihani. Makanya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih gue kerjaan aja. Supaya gue nggak ngarepin orang.
kasih kerjaan, berkati saya melalui cara itu. Gue mau pelayanan gak dibayar, gue gak pikirin. Ntar kita mau pelayanan nih, orang Islam. Diguna-guna, udah panggil dukun segala macam gak bisa. Ini daerah kota. Nanti kita mau ke sana. Nah kalau begini, istilahnya tuh, pelayanan itu bukan jadi cari duit. Jadi saya gak mau dihina, makanya Tuhan, saya pun ngomong sama Tuhan, jadi Tuhan memberkati saya. Dengan cara yang berbeda. Oke, saya balik ini. Ini saya tanya sama Tuhan. Untuk mendapatkan yang besar, engkau harus mendapatkannya yang kecil terlebih dahulu. Kenapa? Karena engkau butuh pengalaman. Dari pengalaman itulah kamu mempunyai pengetahuan, mental, dan kepercayaan diri yang semakin besar, yang membuat engkau berani mengambil langkah lebih maju lagi. Bagaimana kau mau mendapatkan yang besar, yang kecil aja kamu tidak mampu menyelesaikan atau mendapatkannya. Terus gini, kalau engkau mau berjalan 100 meter, maka engkau harus melangkah dahulu 1 meter, 5 meter, 10 meter, 30 meter, 50 meter, baru sampai 100 meter. Kamu nggak bisa meloncat dari 1 sampai ke 100. Yang namanya melangkah, kita harus melangkah step by step. Semua pasti harus melewati langkah demi langkah. Demikian juga keuangan. Uang yang didapat sedikit demi sedikit itu jauh lebih baik dibandingkan ketika mendapatkan yang besar, lalu tidak punya mental. Duitnya cepat habis. Akhirnya duit tuh hilang lah gara-gara itulah, hilang lah gara-gara inilah, hilang lah segala macam, jadi hilang gitu loh. Jadi tangannya tuh jelek gitu loh. Duit ada tapi jelek. Hilang aja gitu loh. Nah, ketika mendapatkan yang besar lalu tidak punya mental bagaimana cara mengurus uang yang ada, maka dia tidak akan bisa mendapatkan uang lebih lagi. Ini ketika saya nulis terakhir ini ya, saya nanya sama Tuhan. Jadi Tuhan minta kalau dikasih uang, sedikit demi sedikit bersyukur dan belajarlah untuk mengelola keuangan itu dengan baik. Kalau kita bisa mendapatkan uang besar dan kita punya mental cara mengelolanya, Tuhan akan kasih lebih lagi. Maka saya ngomong sama Kyle begini. Kyle, ini repot nih ya. Dulu waktu saya masih susah, dia itu kena dampaknya. Makanya saya banyak ngomong sama Kyle dibandingin sama 2 yang lain. Untuk dia merubah pola pikirnya. Karena waktu itu kan kita susah. Jadi ada rasa ketika dia mau beli barang, jadi rasa sayang. Kemarin saya ngomong, papi, Kyle mau beli jam mahal. Dia bilang 4 juta. Saya ngomong gini, Kyle, gak masalah kamu mau beli. Gak masalah. Tapi kamu harus bijaksana. Perlu gak? Tapi kalau kamu mau, gak masalah. Karena hobi, karena suka, gak masalah. Tapi kamu punya iman percaya gak bahwa nanti Tuhan gantiin? Gak masalah beli. Tapi percaya gak bahwa berkatmu itu tetap akan ada. Nah yang punya ini si Manuel sama Marvel. Kemarin si Manuel pulang ke sini, dia pengen nyoba sirkuit naik motor. Dia pinjam, dia sewa
Apa sih cc-nya 250, apalah tipenya saya lupa deh. Pas saya pikir dia bilang, berapa Manuel? 1,5 juta sewanya. Seharian. Kita nggak sampai seharian lah ya. Cuma berapa jam, mungkin 5-6 jam lah. Pas akhirnya saya nganterin juga sampai ke tempat penyewaannya. Itu total, saya pikir 1,5, itu 2 juta. Seharusnya 2 juta 250, tapi dikortin jadi 2 juta. Terus dia beli sepatunya juga, beli sarung tangannya. Saya cuma geleng-geleng aja, 2 juta. Hanya brek motor doang, gitu doang aja. Dia itu berani karena dia punya mental. Dia mau nikmatin hidup. Justru sebetulnya saya suka mental kayak begini. Mental gak takut duit habis. Soalnya Tuhan ngomong sama saya begitu. Jadi gini, kalau ketika engkau berani ngeluarin duit, tapi engkau percaya bahwa aku akan menggantikan, aku akan berikan berkat itu lagi untuk gantiin, beli. Tapi ingat ya, kalau kalian gak punya mental gitu, percaya itu jangan ya. Jangan seorang kaya loh. Ya, jangan jadi seorang kaya. Kalau kalian belum punya mental kepercayaan itu, jangan sekali-sekali. Karena itu akan merugikan diri kamu sendiri. Belum nyampe, jangan. Jangan berpikir yang lebih dari apa yang kau pikirkan. Jadi levelmu segini, jangan berpikir, wah gua bisa. Tapi sebetulnya hati kamu takut. Saya ngomong Kael, gak apa-apa kamu beli 4 juta. Tetapi kalau kamu masih ada ketakutan, sayang belinya, jangan beli. Tapi ini orang yang punya mental ngatur uang yang bagus. Tetap saya tanya sama dia punya tabungan. Yang saya maksud gini, dia nikmatin hidup, punya mental, punya kerjaan yang bagus. Jangan sembrono atau punya iman buta. Kerjaan aja nggak kelar-kelar, bahkan nggak punya kerjaan, nggak kerja gitu loh. Tapi punya angan-angan yang gede, itu namanya mimpi di siang bolong. Tapi ketika kita punya kepercayaan, punya keyakinan, dan punya mental kayak begitu, Tuhan bukain jalan. Benar. Saya ngalami baru-baru ini kok. Buat gantiin apa yang saya keluarin, yang gede. Tuhan gantiin. Tuhan gantiin. Karena saya sudah punya keyakinan. Ini pelajaran kayak gini. Ini berbulan, berapa bulan yang lalu. Ini saya selalu ingetin, muterin, direnungin. Itu supaya ini benar-benar ketanam dalam diri saya. Makanya kerjaan utama saya tuh percaya. Kerjaan utama sehari-hari saya itu adalah percaya. Bagaimana otak saya, hati ini tetap percaya sama Tuhan. Nah kalau saya percaya sama Tuhan, saya minta apa, saya mau beli apa, mau apapun juga. Nanti Tuhan bukain jalan dengan cara yang lain. Gue gak tahu lah. Gue gak pikirin bagaimana cara itu urusan Tuhan. Tapi yang penting sekarang gue mau, bukan kebutuhan loh. Bukan kebutuhan. Makanya saya ngerti Jesse pada ngomong. Mau ngapain minta kebutuhan? Firman katakan, sedikit atau segala? Segala. Kebutuhan kita itu sudah pasti, nggak mungkin enggak. Mau ngapain kita tenaga kita atau effort kita untuk kebutuhan? Meminta kebutuhan nggak perlu. Kenapa? Itu sudah dikatakan Allah akan mencukupi segala keperluan kita. Ngapain minta? Lawang Tuhan udah ngomong kok, jangan cukupin. Yang kita minta keinginan kita.
Jadi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau begini. Gimana Tuhan? Boleh. Boleh. Dan akhirnya saya lihat apa? Tuhan gantiin. Saya nggak tahu, tiba-tiba aja dapat. Iman saya nyampe. Kamu jangan maksain diri beliin barang. Ya, hanya keinginan kamu buat ngabisin duit. Nanti susah, duitnya nggak ada. Mesti bijaksana, nggak bisa. Tapi kalau kamu punya iman yang tinggi, ya iman percaya yang tinggi, apapun, ya Tuhan tuh sediain. Keinginanmu Tuhan sediain. Apapun. Itu saya belajar dari Jesse. Dia tuh apapun dia beli. Istrinya ketika ke mall, kan perempuan kalau ke mall kan juga matanya jelalatan. Apalagi ketika istrinya pas masuk ke LV, Louis Vuitton. Ternyata suka tas juga. Dia bilang gini, gua nggak takut. Dia mau beli apa, gua nggak takut. Jadi ketika itu mentalnya, imannya, itu udah tinggi. Jadi dia mau ke mall, istrinya ke mallnya mau beli apa dia nggak peduli. Pernah loh sekali. Ini gila juga sih emang. Dia punya cucu. Suatu hari cucunya lagi mau pergi ke mall. Cucunya pengen beli itu yang apa sih yang perempuan tuh yang salju apa tuh? Yang boneka film-filmnya salju. Elsa. Kan lagi beken waktu itu kan. Dia mau beli. Datang ke kantor ke tokonya. Disney lah atau itu dah. Terus dia ngomong gini. Ke manajer ke salah satu, panggil manajernya. Berapa nilai semua ini boneka segala macam lah. Stoknya dia. Kurang lebih 3M. Gue beli semua. Sure, yakin? Gue beli semua. Satu toko, satu harian itu diambil. Gila kan? Untuk cucunya. Terus si cucunya ngomong, Grandpa, I just need 4. Dia cuma butuh 4 atau 5 boneka. I don't need them. Dia beli. Itu mentalnya. Tuhan kerja sesuai dengan mental, keyakinan, kepercayaan kita. Lu mental miskin. Ini kayak apa nih? Saya sebel. Kan jadi pengurus di River Valley. Duit 900 juta. Ya, di kas 900 juta. Beli kan ada ternyata printer rusak. Terus yang bagian bendahara ngomong gini, udah beli yang bekas aja, gue peceng. Orang kaya mental miskin. Padahal kalau beli paling saya beli printer ya 2,6 juta. Paling kan sekitar gitu ya. Beli yang second yang gope. Duit 900 juta. Kayak orang gini. Di depan kita nih warteg. Sebelah kanannya Kentucky. Duit 100 juta megang. Pilih mana? Warteg atau KFC? Kalau mental miskin, gue sayang nih. Toh sama-sama kenyang juga. Bisa nambah lagi. Jadi mental atau keyakinan diri kita itu akan menentukan Tuhan kerja. Makanya saya katakan,
pekerjaan utama kita adalah percaya. Semakin kau percaya, semakin terbuka itu berkat. Duit itu terbuka. Dan ketika dikasih jangan stres, jangan mengeluh, jangan ngomel-ngomel. Tapi kerjakan dengan gue yakin, gue bisa. Nah akhirnya membuat ketika kita ngelakukan dengan sikap benar. Tuhan lihat, oh perkara kecil lu bisa. Gue kasih nanti kerjaan yang lain. Yang lebih gede. Untungnya lebih gede. Gue kasih. Amin. Nah ini pelajaran kita keempat. Ya. Tuhan berikan kepada kita sedikit demi sedikit. Makanya otaknya jangan langsung gede. Ya. Yang kecil udah ngucap syukur. Jangan komplain. Kok begini Tuhan ya nih belum cukup nih buat beli ini. Udah jangan. Bersyukur aja. Amin. Dan jadi orang yang bijaksana. Jadi megang duit. Bukan berpikirnya gimana cara nih duit habis ya. Dalam sehari gue habisin nih. Atau dalam seminggu nih. Gimana caranya nih. Oh iya. Kemarin gue pengen mau beli. Apa nih. BYD. Mau beli BYD nih. Ngumpung nih dapat duit ratusan juta nih gue beli BYD. Keren kan? Kalau gue pakai BYD kan keren. Pikirin anak. Yang mengasih kecil susu. Terus yang masuk sekolah pendidikan. Yang ke depannya kayak apa. Bukan naikin gengsi. Amin. Jangan naikin gengsi, percuma. Capek hati. Ya, gengsi, makan tuh gengsi. Jadi saya nggak ngajarin otaknya di duit. Saya ngajarin otak kita harus di Tuhan. Amin. Oke, minggu depan bukan saya khotbah. Ya, nanti kita belajar lagi yang lain. Jadi bulan depan. Jadi saya berharap khotbah mengenai kemakmuran ini kita bisa belajar dan semakin hari semakin dewasa. Amin. Oke, demikian firman Tuhan.